Salah satunya yang terbukti manjur adalah mempercayai dan menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Tahukah Anda bahwa sebagaimana manusia memiliki proyek, setan juga mempunyai proyek. Hanya saja bedanya proyek manusia itu bermacam-macam. Ada proyek kebaikan dan ada pula proyek keburukan. Sedangkan proyek setan cuma satu macam saja, yaitu proyek keburukan. Di antara mega proyek keburukan yang dirancang dan digarap oleh setan adalah proyek memunculkan permusuhan dan ketidakakuran di antara sesama muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan telah putus asa untuk membuat orang-orang yang rajin salat di jazirah Arab menyembah dirinya. Walakin fit tahrishi bainahum. Namun yang diusahakan oleh setan adalah memunculkan permusuhan di antara sesama mereka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat yang kami hormati, dalam rangka mensukseskan proyek besar tersebut, setan akan menggunakan banyak instrumen. Salah satunya yang terbukti manjur adalah mempercayai dan menyebar berita yang belum jelas kebenarannya. Trik ini terbukti sukses untuk memunculkan permusuhan antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tuanya, antara kakak dengan adiknya, antara guru dengan muridnya, antara ustadz dengan jamaahnya, antara seseorang dengan tetangganya atau temannya, antara ulama dengan umara, antara atasan dengan bawahan dan lain-lain.
Hanya dengan berbekal sebuah berita, persaudaraan, pertemanan, hubungan akrab antar sesama muslim bisa rusak, bahkan hancur berantakan. Keharmonisan berubah menjadi kecurigaan, keakraban berubah menjadi permusuhan, kerjasama kebaikan berubah menjadi upaya saling menjatuhkan. Saat itulah setan bertepuk tangan. Sidang Jumat rahimakumullah, tidak layak bagi seorang muslim untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan proyek setan. Justru seharusnya setiap muslim berada di garda yang terdepan untuk menggagalkan proyek-proyek keburukan tersebut. Namun bagaimanakah caranya? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka bertabayyunlah, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena sikap kecerobohan yang akhirnya kalian menyesali perbuatan itu. Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat yang barusan kita dengar mengajarkan kepada kita sebuah etika yang terbaik dalam menyikapi suatu berita, supaya tidak mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Etika tersebut adalah teliti dan cross-check berita tersebut. Mengapa perlu demikian? Sebab sebuah berita sekurang-kurangnya memiliki 3 kemungkinan. Setiap berita yang datang sekurang-kurangnya memiliki 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, berita itu mungkin tidak benar. Maka perlu di cross-check, memastikan apakah itu berita benar atau tidak. Kemungkinan yang pertama, berita itu tidak benar. Atau kemungkinan yang kedua, berita itu benar, namun kita keliru di dalam memahaminya. Yang pertama, kemungkinan berita itu tidak benar. Kalau ternyata setelah di cross check berita tidak benar, maka selesai masalah. Atau kemungkinan yang kedua, berita itu benar. Setelah kita cross check berita itu benar, tapi begitu di cross check lagi secara dalam, ternyata kita yang salah memahami berita yang benar tersebut. Atau kemungkinan yang ketiga, berita itu benar dan kita pun tidak keliru dalam memahaminya, akan tetapi yang bersangkutan ternyata memiliki argumen yang benar yang kita belum ketahui. Nah, untuk mengetahui dan memastikan hal-hal tersebut, jalan satu-satunya adalah dengan mempraktekkan adab ilahi yang termaktub dalam ayat barusan, yaitu cek dan recheck. Kaum muslimin yang berbahagia, etika yang sedang kita bahas kali ini, yaitu upaya untuk memastikan kebenaran suatu berita, upaya untuk bertabayyun ketika datang suatu berita. Sebenarnya etika tersebut mudah untuk mempraktekannya, apalagi di zaman kita ini, yang sarana komunikasi sangat lengkap dan beragam. Bisa melalui SMS, bisa melalui telepon, bisa melalui WA, bisa melalui email dan lain-lain. Atau bahkan bisa bertemu langsung face to face. Akan tetapi, walaupun secara teori mudah, namun ternyata kenyataannya tidak banyak orang yang mau untuk mempraktekkan etika tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa demikian? Banyak faktor, antara lain karena dorongan ego. Karena dorongan ego yang memang sudah merupakan sifat bawaan manusia sejak lahir. Atau juga mungkin karena sikap ketergesa-gesaan. Dan ini juga salah satu sifat dasar manusia. Wa kanal insanu ajula. Memang manusia itu bersifat tergesa-gesa. Al-Quran surat Al-Isra ayat 11. Atau mungkin karena dia terjebak dengan bisikan setan yang berusaha sekuat tenaga untuk menghalang-halangi manusia dari mempraktekkan etika tersebut, agar proyek keburukan dia
bisa berjalan dengan lancar, atau mungkin karena faktor-faktor yang lainnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jamaah Jumat rahimakumullah. Hati yang bersih. Hati yang bersih dari kotoran hasad, iri, dengki, suudzon dan noda-noda yang lainnya, dengan izin Allah akan membuahkan perilaku yang baik dan simpatik dalam keseharian. Perilaku yang baik dan simpatik itu berawal dari hati yang bersih. Makanya sebagian sahabat Nabi SAW pernah menyampaikan petuahnya, la tadhunnanna bikalimatin kharajat min imri'in muslimin syarra wa anta tajidu lahu fil khairi mahmala. Jangan pernah sekali-kali engkau menafsirkan buruk perkataan seorang muslim. Jangan pernah sekalipun engkau menafsirkan buruk perkataan seorang muslim selama perkataan itu bisa ditafsirkan dengan baik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Syu'abul Iman. Sebuah etika mulia yang muncul dari hati yang bening. Alangkah indahnya seandainya adab tersebut diterapkan dalam muamalah keseharian kita sesama muslim, apalagi sesama ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dua kata ini, sunnah dan jamaah, adalah dua kata sejoli yang selalu seharusnya berjalan bersama. Sunnah dan jamaah, tuntunan Rasul SAW dan persatuan. Ketika orang berpegang dengan sunnah Rasul SAW, maka akan menghasilkan persatuan. Dan tidak mungkin persatuan bisa dicapai tanpa berpegang dengan sunnah Rasul SAW. Maka seandainya ada orang mengklaim dirinya ahlus sunnah, tapi selalu menimbulkan perpecahan, maka cocoknya ahlus sunnah wal furqah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah, ahli sunnah dan persatuan. Kalau ahlus sunnah wal furqah, ahlus sunnah dan perpecahan. Harusnya al-furqah atau perpecahan itu menjadi ciri khas ahlul bid'ah, bukan ahlus sunnah. Ahlul bid'ah wal furqah sebagai kebalikan dari ahlus sunnah wal jamaah. Maka apakah kita sudah benar-benar mempraktekkan slogan ahlus sunnah wal jamaah dalam diri kita atau belum? Seandainya etika yang tadi dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kita praktekkan, maka akan sangat banyak permasalahan, akan sangat banyak problematika yang pelik yang bisa dihindarkan dan ditepis sejak awal insyaallah. Maka marilah kita mulai melatih diri kita membersihkan hati, menjaga lisan, dan berhati-hati dalam menerima berita atau menyebarkan berita. Ala wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir kama amarakum bidzalika al-latiful khabir faqala fi muhkam at-tanzil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.